Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kelompok 7 kita akan membahas tentang eliminasi. Kita terdiri dari 4 orang anggota kelompok, yaitu Adimas Gustiawan, Rizky Ayu Rahmaningsih, Ranti Akma Kurniasari, dan yang keempat adalah Ana Fidatunisa. Langsung, ini babnya yaitu metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Bab pertama, metode eliminasi Gauss. Apa itu metode eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks menjadi matriks yang lebih sederhana dan banyak digunakan dalam sistem persamaan linear. Proses pengeliminasiannya ada 3 operasi baris elementer. Yang pertama, pertukaran. Pertukaran itu urutan 2 persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Yang kedua, perskalaan. Persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Yang ketiga, pergantian. Persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Misalnya, persamaan diganti dengan selisih persamaan itu dengan 2 kali persamaan lain, yaitu baris R sama dengan baris R min P M P, R baris P. Langsung saja ke tata ancang pivoting. Pivoting sebagian atau partial pivoting. Pada tata ancang pivoting sebagian, pivot dipilih dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar. Mutlak A, K, P sama dengan max mutlak A, P aksen P, P, A, P plus 1, P. Titik-titik mutlak A, N min P, P, mutlak A, N, P, kurung tutup. Untuk operasi baris kedua, carilah elemen X pada kolom kedua, dimulai dari baris kedua sampai baris keempat yang nilai mutlaknya terbesar. Lalu pertukaran barisnya dengan baris kedua. Elemen X yang nilai mutlaknya terbesar itu sekarang menjadi pivot untuk operasi baris selanjutnya. Kita di sini bisa memperhatikan ya bahwa teknik pivoting sebagian juga sekaligus menghindari pemilihan pivot 0 atau sebagaimana pada simple pivoting, karena 0 tidak akan pernah menjadi elemen dengan nilai mutlak sebesar kecuali jika seluruh elemen di kolom yang diacu adalah 0. Pivoting lengkap. Jika di samping baris kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka tata ancang ini disebut pivoting lengkap. Pivoting lengkap jarang dipakai dalam program sederhana karena pertukaran kolom mengubah urutan suku X dan akibatnya menambah kerumitan program secara berarti. Ya, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Selesaikan sistem persamaan lancar dengan metode eliminasi Gauss. Soalnya X plus Y plus 2X sama dengan 9. 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 6. Kita ubah persamaan itu ke 1129 terus 2, 4 min 3, 1, 3, 6, negatif 5, 0.
Lalu kalikan I yang ini dengan negatif 2, lalu tambahkan ke baris 2. Kenapa kok dikalikan dengan negatif 2? Ya, karena untuk mengenalkan ini ya. Lalu kalikan baris I dengan negatif 3, lalu tambahkan ke baris I3. Jadi hasilnya 1129, 02 negatif 7, negatif 17, 03 negatif 11, negatif 27. Kalikan baris I2 dengan setengah. Jadi kan 1129, 01 negatif 7 per 2, negatif 17 per 2, 00 negatif 11, negatif 27. Lalu kalikan baris I2 dengan negatif 3. Lalu tambahkan ke baris I3. Lalu kalikan lagi baris I3 dengan negatif 2. Solusi sistem diperoleh dengan teknik penyulihan mundur sebagai berikut. X3 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 7 per 2, X3 sama dengan negatif 17 per 2, maka X2 sama dengan 2. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9, maka X1 sama dengan 1. Diperoleh penyelesaian X1 sama dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Kita ke soal nomor 2, yaitu selesaikan sistem persamaan lanjut dengan metode eliminasi Gauss-Knife. Yaitu soalnya 2x1 plus 3x2 min 3x3 sama dengan 5. 4x1 plus 4x2 min 3x3 sama dengan 3. Negatif 2x1 ditambah 3x2 negatif x3 sama dengan 1. Penyelesaiannya 2, 3 negatif 1, 5, terus 4 negatif 3, 3 negatif 2, 3 negatif 1, 1. R2 kurangi 4 per 2 R1, R3 negatif 2 per 2 R1, 2, 3 negatif 1, 5, 0 negatif 2 negatif 1 negatif 7, 0, 6 negatif 2, 5 negatif 7, 6. Jadi R3 min 6 per 2 R2, 2, 3 negatif 1, 5, 0 negatif 2 negatif 1 negatif 7, 0, 6 negatif 5 negatif 15. Keterangan yang pertama, elemen yang dicetak tebal menyatakan pivot. R simbol ini menyatakan operasi baris elementer. R1 menyatakan baris row I. R2 negatif 4 per 2 R1 artinya elemen-elemen pada baris kedua dikurangi dengan 2 kali elemen pada baris ke-1. R2 44 negatif 3, 3. 2 R1 46 negatif 2, 10. R2 4 per 2 R1 0 negatif 2 negatif 1 negatif 7 menjadi elemen baris kedua. Solusi sistem diperoleh dengan teknik penyulihan mundur sebagai berikut. Negatif 5 X3 sama dengan negatif 15, maka X3 sama dengan 3. Negatif 2 X2 min X3 sama dengan negatif 7, maka X2 kurung buka negatif 7 plus 3 kurung tutup per negatif 2 sama dengan 2. 2x plus 3x2 min x3, maka x2 kurung buka x plus 5 plus 3 min negatif 6 kurung tutup per 2 sama dengan 1.
Jadi solusinya adalah X 1, 2, dan 3. Ya, solusi 1, 2, dan 3. Langsung lanjut ke soal nomor 3. Dengan penggunaan 4 bina, selesaikan persamaan berikut dengan metode eliminasi Gauss. Yaitu 0,003 X1 plus 1,566 X2 sama dengan 1,569 0,3454 X1 min 2,436 X2 sama dengan 1,018. Pertama, tata ancang pivoting sebagian atau Gauss naive. Yang kedua, dengan tata ancang pivoting sebagian Gauss yang dimodifikasi. Penyelesaian yang pertama, dengan cara pertama, tanpa tata ancang pivoting sebagian. Kurang 0,003 1,566 1,569 0,3454 negatif 2,436 1,018. Operasi pertama 0,003 sebagai pivot. Ini tanda ini berarti diisi atau diganti ya. R2 itu diganti dengan R2 min 0,3454 R1 per 0,0003 sama dengan R2 min 1151 R1. Jadi A22 sama dengan negatif 2,436 kurangi 1151 kali 1 kali 1,566 sama dengan negatif 2,436 dikurangi 1802 dikurangi negatif 1804. B2 sama dengan 1,018 dikurangi 1151 dikali 1,569 sama dengan 1,018 dikurangi 1806 sama dengan negatif 1805. Jadi begini 0,003 1,566 1569 0,3454 negatif 2,1436 1,018 R2 kurangi 1151 R1 0,0003 1566 01 negatif 1804 1,569 negatif 1805. Maka solusinya diperoleh teknik jalan mundur seperti ini. Jauh dari solusi jadi. Jadi X 3,3,3,1,001 pangkat D. Solusi ini sangat jauh berbeda dengan solusi jadinya. Kegagalan ini terjadi karena A11 sangat kecil dibandingkan X12 sehingga galat pembulatan yang kecil X2 menghasilkan galat besar di X1. Perhatikan juga bahwa 1,569 dikurangi 1,568 adalah pengurangan dua buah bilangan hampir sama yang menimbulkan hilangnya angka bina pada hasil pengurangannya, loss of significance, dengan tata ancam pivoting sebagian. Baris pertama dipertukarkan dengan baris kedua sehingga 0,3454 menjadi pivot. Nah, seperti ini. Terus sekarang dengan teknik penyulihan mundur. X2 sama dengan 1,568 per
1.568 sama dengan 1.0000. S1-nya diperoleh ini sama dengan 10.02 lebih baik daripada solusi A. Jadi solusinya adalah X sama dengan 10.02,1.000 pangkat T yang lebih baik daripada solusi A. Keberhasilan ini karena ada satu tidak sangat kecil dibandingkan dengan A22, sehingga galat pembuatan yang kecil pada X2 tidak akan menghasilkan galat yang besar pada X1. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ranti Akma Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penskalaan dan juga kemungkinan solusi SPL. Yang pertama tentang penskalaan. Penskalaan atau scaling itu biasanya digunakan untuk mengurangi suatu galat pembulatan pada SPL yang mempunyai perbedaan koefisien yang mencolok. Nah, situasi yang demikian ini sering ditemui dalam praktek rekayasa yang menggunakan ukuran satuan yang berbeda-beda dalam menentukan suatu persamaan simultan. Misalnya pada persoalan rangkaian listrik, tegangan listrik yang dapat dinyatakan dalam satuan mikrovolt sampai dengan kilovolt. Pemakaian satuan yang berbeda-beda ini dapat menuju ke koefisien yang besarnya sangat berlainan, sehingga akan berdampak pada galat pembulatan, karena hal tersebut akan mempengaruhi pivotingnya. Nah, dengan penskalaan berarti kita bisa menormalkan suatu persamaan. Nah, bagaimana sih caranya menskala itu? Nah, cara untuk menskala adalah membagi tiap baris persamaan dengan nilai mutlak koefisien terbesarnya di ruas kiri. Akibatnya, koefisien maksimum dalam tiap baris adalah 1. Nah, cara yang demikian ini dinamakan dengan menormalkan SPL. Baik, untuk lebih memahaminya, kita langsung menuju ke contoh soal. Soalnya, selesaikan sistem persamaan lanjar berikut sampai 3 angka bena dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang menerapkan penskalaan dan tanpa penskalaan. Persamaannya yang pertama 2x1 ditambah 100.000 x2 sama dengan 100.000. Persamaan kedua x1 ditambah x2 sama dengan 2. Solusi sejatinya dalam 3 angka bena adalah x1 sama dengan x2 sama dengan 1,00. Untuk penyelesaiannya dengan tanpa penskalaan, nah persamaan yang telah diketahui dalam soal dapat kita tuliskan ke dalam bentuk matriksnya, sehingga menjadi matriks pertamanya 2, 100.000 hasilnya 100.000. Matriks kedua, baris kedua, 1, 1 hasilnya 2. Kemudian baris kedua dikurangi setengah dari baris pertama. Maka 1 dikurangi setengah dari 2, berarti 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Kemudian 1 dikurangi setengah dari 100.000, berarti 1 dikurangi 50.000. Hasilnya yaitu negatif 49.999. Nah, jika dibulatkan akan menjadi negatif 50.000. Kemudian 2 dikurangi setengah dari 100.000, berarti 2 dikurangi 50.000. 2 dikurangi 50.000 hasilnya negatif 49.998. Maka jika dibulatkan menjadi negatif 50.000. Maka solusinya adalah, nah berdasarkan matriks ini diperoleh persamaan negatif 50.000 X2 sama dengan negatif 50.000. Maka X2-nya diperoleh 1,00. Kemudian, jika X2-nya 1,00, maka diperoleh X1-nya yaitu 0,00. Sehingga solusi ini merupakan solusi yang salah. Kemudian, menggunakan penskalaan. Persamaan 1 dibagi dengan 100.000, sehingga menghasilkan 0,0002 X1 ditambah X2 sama dengan 1. Persamaan keduanya tetap.
Kemudian persamaan ini ditulis dalam bentuk matriksnya, sehingga menjadi seperti ini ya. Selanjutnya, matriks baris pertama ditukar dengan matriks baris kedua atau sebaliknya, sehingga matriksnya menjadi 1, 1, hasilnya 2, 0,0002, 1, hasilnya 1. Nah, 0,0002 di sini dapat dituliskan menjadi 0 karena dibulatkan. Sedangkan 1 di sini dituliskan menjadi 1,00 agar sesuai dengan soal, 3 angka binar. Maka diperoleh solusinya yaitu, nah berdasarkan matriks yang kedua ini, maka persamaannya kan X2 sama dengan 1,00, berarti X2-nya 1,00. Kemudian karena X2-nya 1,00, maka diperoleh X1-nya yaitu 1,00. Jadi solusi ini benar, karena sesuai dengan solusi sejati yang diminta pada soal. Kemudian materi yang kedua tentang kemungkinan solusi SPL. Dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan solusi SPL yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu memiliki solusi yang unik. Nah, untuk gambar grafiknya dapat kita lihat pada gambar grafik di bawah ini. Grafik di atas merupakan grafik dari persamaan negatif X ditambah Y sama dengan 1 dan 2X dikurangi Y sama dengan 0. Kemudian dicari titik potongnya sehingga akan menghasilkan suatu grafik seperti ini. Nah, terlihat dari grafik tersebut kedua persamaan akan berpotongan pada satu titik. Nah, titiknya di sini, kurang lebih di sini, sehingga diperoleh solusinya itu tunggal atau unik. Baik, kemungkinan yang kedua yaitu mempunyai banyak solusi. Seperti pada grafik di bawah ini. Nah, grafik di atas merupakan grafik dari persamaan negatif X ditambah Y sama dengan 1 dan negatif 2X ditambah Y, negatif 2X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, kemudian dicari titik potongnya sehingga gambar grafiknya akan seperti ini. Nah, jika kita lihat grafik dari kedua persamaan tersebut berimpit pada satu garis lurus. Nah, ini satu garis lurus, sehingga solusinya berada pada sepanjang garis dan mempunyai banyak solusi. Untuk yang kemungkinan ketiga, tidak ada solusi sama sekali, seperti pada grafik yang ini. Nah, grafik ini merupakan grafik dari persamaan negatif X tambah Y sama dengan 1 dan negatif X ditambah Y sama dengan 0. Kemudian, dicari titik potongnya sehingga akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, jika kita lihat grafik dari kedua persamaan tersebut menyatakan dua garis yang sejajar. Nah, ini dua garis sejajar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa grafik tersebut berpotongan, tidak ada perpotongan pada kedua garisnya atau tidak ada solusi sama sekali. Nah, itu tadi untuk kemungkinan solusi dari SPL dua buah persamaan. Sedangkan untuk SPL dengan 3 buah persamaan atau lebih, kita tidak bisa membuat ilustrasi grafisnya seperti pada SPL 2 buah persamaan. Namun kita masih dapat memeriksa kemungkinan solusinya berdasarkan bentuk matriks akhirnya. Nah, ini solusi SPL untuk 3 persamaan. Yang pertama yaitu solusi unik atau tunggal. Misalnya terdapat sebuah matriks, kemudian dieliminasi Gauss, hasilnya menjadi seperti ini, matriks yang sebelah paling kanan ini. Nah, berdasarkan matriksnya diperoleh, kan ini negatif 3x3 sama dengan 3, maka x3-nya sama dengan negatif 1. Kemudian, x3 sama dengan negatif 1 disubstitusikan ke persamaan matriks pada baris kedua, sehingga diperoleh X2-nya sama dengan 0.
Nah, karena X3 sama dengan negatif 1, X2-nya 0, maka X1-nya yaitu 1. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu solusi banyak atau tidak berhingga. Misalkan terdapat sebuah matriks, kemudian dieliminasi Gauss, maka akan memperoleh hasil eliminasi Gauss-nya seperti ini. Nah, kita perlu perhatikan hasil eliminasi Gauss pada baris terakhirnya. Persamaan yang bersesuaian dengan baris terakhir tersebut adalah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan akan diperoleh banyak sekali nilai X, sehingga harus diberikan bentuk parameternya. Misalkan X3-nya itu K, maka X2-nya yaitu negatif 6 ditambah 3K. Dan diperoleh juga X1-nya 10 dikurangi 5K. Dengan K merupakan elemen bilangan real, sehingga K nilainya tidak berhingga. Berarti solusi SPL tersebut banyak sekali. Baik, untuk yang kemungkinan ketiga, yaitu tidak ada solusi. Nah, misalkan terdapat sebuah matriks, kemudian dieliminasi Gauss, nah akan menghasilkan matriks yang ini, matriks yang paling kanan ini. Nah, kita perhatikan hasil eliminasi Gauss pada baris terakhirnya, yang ini baris terakhirnya. Maka persamaan yang bersesuaian dengan baris tersebut adalah 0x1, 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Maka nilai X di sini tidak ada yang bisa memenuhi. Misalnya 1, 2, 3 tidak akan mungkin terpenuhi karena di sini X1-nya koefisiennya 0, sehingga nilai 1, 2, 3 tidak akan terpenuhi. Jadi, dapat kita simpulkan matriks ini hasilnya tidak ada solusi atau tidak memiliki solusi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, metode yang selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan ini adalah modifikasi dari metode eliminasi Gauss. Dalam hal ini, matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas I, yaitu AX sama dengan B kita bawa ke bentuk IX sama dengan B aksen. Bentuk matriks eliminasi Gauss-Jordan ini yaitu bentuk matriks yang diperbesar, matriks A ini kita bawa ke bentuk matriks identitas. Kemudian kita akan mengetahui solusinya langsung, yaitu X1 sama dengan B1 aksen, X2 sama dengan B2 aksen, X3 sama dengan B3 aksen, sampai dengan Xn sama dengan Bn aksen. Seperti pada metode eliminasi Gauss naif, metode eliminasi Gauss-Jordan naif tidak menerapkan tata ancang pivoting dalam proses eliminasinya. Dan seperti halnya metode eliminasi Gauss, tata ancang pivoting dan peskalaan juga dapat diterapkan pada metode ini untuk memperkecil galat pembulatan. Jadi sama seperti metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan ini juga terdapat metode eliminasi Gauss-Jordan naif atau metode eliminasi Gauss-Jordan yang sederhana, dan juga metode eliminasi Gauss-Jordan yang menerapkan strategi pivoting. Nah, untuk contohnya di sini kita akan menjadikan atau menyelesaikan SPL tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Penyelesaiannya, kita rubah dulu SPL tersebut ke bentuk matriks yang diperbesar. Nah, setelah kita rubah, kita akan bawa matriks ini ke bentuk matriks identitas. Langkah yang pertama, 2 di sini kita jadikan 1 dengan mengalihkan baris pertama ini dengan setengah. Nah, setelah menjadi 1, kemudian kita nolkan elemen-elemen di bawahnya ini, yaitu elemen pada baris kedua dan baris ketiga ini. Nah, setelah menjadi 0, kita dapati elemen pivoting kita sekarang yaitu 7. Nah, 7 pada baris ketiga ini kita ganti ke baris yang kedua. Setelah kita ganti ke baris kedua, 7 ini kita jadikan 1
dengan mengalihkan baris ketiga ini dengan 1/7. Setelah menjadi 1, kita nolkan elemen di atas dan di bawahnya ini, yaitu pada baris pertama dan baris ketiga. Setelah kita nolkan, kita dapati elemen pivoting kita sekarang yaitu 4. 4 pada baris ketiga ini kita jadikan 1 dengan mengalihkan baris ketiga dengan 1/4. Nah, setelah menjadi 1, kita ubah atau kita nolkan elemen di atasnya ini, yaitu pada baris pertama. Setelah kita nolkan, kita akan dapati elemen identitas atau kita akan dapati matriks identitasnya dengan penyelesaian SPL-nya, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan -1. Nah, penyelesaian SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan membutuhkan jumlah komputasi yang lebih banyak daripada metode eliminasi Gauss. Jadi pada eliminasi Gauss-Jordan itu kita perlu mengubahnya atau membawanya dulu ke matriks identitas, setelah itu kita baru dapat solusinya. Sedangkan pada metode Gauss ini kita hanya merubahnya ke bentuk matriks segitiga atas, kemudian kita substitusi mundur, kemudian kita akan mendapat solusinya. Karena alasan itu, metode eliminasi Gauss sudah cukup memuaskan untuk digunakan dalam penyelesaian SPL. Namun, metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan dasar pembentukan matriks balikan yang digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Jadi, metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan dasar pembuatan matriks balikan, di mana matriks balikan ini akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang matriks balikan. Misalkan A adalah matriks persegi berukuran n kali n, balikan atau inverse matriks A adalah A inverse. Demikian sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Jika A tidak memiliki balikan, maka A dikatakan matriks singular. Pada sistem persamaan linear AX sama dengan B, jika A tidak mempunyai balikan, maka AX sama dengan B tidak memiliki solusi tunggal. Namun, jika A mempunyai balikan, maka sistem persamaan linear AX sama dengan B memiliki solusi ini. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini dapat digunakan untuk menghitung matriks balikan. Namun, sebelumnya kalian harus mengingat kembali untuk mencari matriks balikan berukuran 2x2. Nah, pada rumus yang kalian tatap sekarang ini, itu untuk matriks A yang berukuran n kali n, matriks balikannya yaitu A inverse, di mana metode eliminasi Gauss-Jordan diterapkan secara simultan untuk A maupun identitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.